Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo Rek, selamat malam dan selamat datang di podcast Adib Talks, tempat di mana kita berbincang tentang dunia pendidikan anak-anak dan bagaimana cara membentuk karakter di masa depan yang berkarakter. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Muhammad Adibul Ihsan dari S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Negeri Surabaya dengan NIM 250106444467. Di sini kita akan membahas topik yang sangat penting, yakni mendidik untuk membentuk karakter, khususnya pada anak sekolah dasar. Di sini saya sudah ditemani oleh Ibu Mutoliah Dayati, Selamat malam. yakni guru sekaligus inspirator saya, dan juga beliau adalah ibu saya. Beliau mengabdi pada sebagai guru sekolah dasar sudah sangat lama ya. Ya. Kurang lebih 23 tahun ya, Bu. Ya, betul, Mas. Assalamualaikum pemirsa. Selamat malam. Selamat datang di podcast Adib Talks nih. Iya. Ya. Lanjut, Mas, apa yang mau kita bicarakan? Iya, benar banget. Yang saya kagumi dari beliau ini bagaimana cara beliau menyampaikan pengajaran dan mendidik beliau, karena saya dari kecil sudah dididik beliau. Terima kasih. Terima kasih kesempatannya ya, Mas Adib, untuk bisa berbicara di podcast Adib Talk ini, karena yang dibahas ini hal yang penting ya, Mas ya, tentang pendidikan karakter di sekolah dasar. Nah, sebenarnya ini pendidikan karakter ini sesuatu yang sangat penting ya, karena membentuk karakter ini sebenarnya dimulai sejak, bukan hanya dari SD, tapi juga sejak di dalam kandungan ya, dari bentuk karakternya anak-anak ini. Menurut sampean bagaimana? Setuju atau enggak karakter ini penting? Setuju banget, Bu. Karena sebenarnya pendidikan itu penting, tapi lebih ke karakter nilai ya, karakternya. Karakter Soalnya guru kalau tidak menanamkan nilai karakter ke seorang siswa, sama saja anak itu menjadi pintar tapi sangat malas. Iya, tidak ada ini ya, Mas ya. Iya. Jadi katanya orang dulu kan bilang ilmu itu lebih dulu adab daripada ilmu, gitu ya. Iya. Nah, ini terima kasih karena saya sudah diundang ke podcast ini. Iya, Bu. Saya mau menyampaikan beberapa hal tentang pendidikan karakter ya, Mas, yang sudah saya praktekkan di sekolah dasar. Selama saya mengajar ini hampir 23 tahun ini, memang ya tidak hanya mengajarkan tentang bagaimana di sekolah dasar itu membaca, menulis, dan berhitung, tetapi juga tentang karakter atau sifat-sifat terpuji yang harus dimiliki oleh anak. Karena sifat-sifat terpuji atau bisa kita sebut sebagai karakter ini akan terbentuk dan terbawa sampai anak-anak nanti dewasa. Itu ya, Mas ya. Jadi nggak hanya ulang membaca dan menulis, ini Ibu Budi 1+1, akan tetapi juga mengajarkan atau membina karakter anak. Dan membina karakter ini sangat diharuskan ya, bahkan oleh dinas pendidikan pun seperti itu. Jadi pendidikan itu menyeluruh ya, dari segi jasmani maupun rohani. Kemudian juga di sekolah ya, Mas ya, nanti kan jurusannya pendidikan guru sekolah dasar ya. Ini nanti berkecimpung di sekolah dasar, di mana untuk membentuk karakter anak di sekolah dasar ini ada beberapa hal yang perlu dilakukan. Yang pertama, keteladanan dari guru, dari guru dan seluruh pendidik yang ada di sekolah ya. Kemudian
Jadi guru itu harus punya adab yang baik dulu ya sebelum mengajar, sebelum mengajarkan tentang pengetahuan ya harus mempunyai jiwa dan akhlak yang baik sebelum menjadi guru. Jadi bisa diteladani oleh anak-anak. Meskipun guru itu ketika di sekolah ya Mas ya, mengatakan kamu harus rajin, kamu harus ini ya. Ketika tidak mempraktekkan dirinya sendiri, tidak mempraktekkan ya, tidak melaksanakan, maka anak-anak ini tidak akan mau ya melaksanakan ya, karena tidak ada contoh atau teladanan dari Bapak Ibu guru. Misalnya Bapak Ibu guru mengatakan anak-anak tolong yang sopan. Nah, tapi gurunya sendiri tidak sopan. Nah, tidak berkata-kata yang baik, mengumpat dan sebagainya. Nah, itu adalah bukan bentuk pendidikan karakter ya. Jadi nah itu tadi itu ya sudah ya Mas ya, keteladanan dari para guru. Kemudian yang kedua ada pembiasaan Mas ya. Misalnya pagi hari ada program 5S, salam, sapa, ya, sopan, santun, ya itu senyum, salam, sapa, sopan, santun. Jadi ketika anak-anak bertemu dengan gurunya itu saling mengucapkan salam, itu bentuk pendidikan karakter yang sederhana. Bahkan ketika di rumah juga seperti itu, mau berangkat sekolah atau pulang sekolah, dia anak-anak mengucapkan salam dan bersalaman dengan orang tuanya dan semua yang ada di rumah, bukan hanya orang tuanya, ada kakeknya atau kakaknya, bibinya, seperti itu ya Mas. Kemudian lagi misalnya yang pembiasaan lain itu pembiasaan tentang keagamaan. Ya, keagamaan ini juga membentuk karakter anak ya, misalnya jadi anak yang berakhlak yang baik, misalnya mengikuti perayaan agama, ada hari besar Islam, Mauludan, ya, ada istighosah, ada tahfiz, ya, seperti itu juga membentuk karakter anak. Di samping itu, ya di sekolah sudah tanamkan hal tersebut. Juga ada satu lagi Mas ini ya, ada namanya pendidikan Tripusat Pendidikan. Ini disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara Mas sebagai seorang Bapak Pendidikan ya, Bapak Pendidikan di Indonesia. Beliau menyampaikan Tripusat Pendidikan bahwa untuk membentuk karakter seorang itu ada 3 lingkungan yang harus membentuk kerjasama yang saling bersinergi. Yang pertama lingkungan keluarga ya, kemudian lingkungan sekolah, lalu lingkungan masyarakat. Jadi kalau hanya diajarkan di sekolah saja tidak bisa ya, tidak maksimal nanti karakternya terbentuk dari anak tersebut. Jadi ada sinergi yang baik antara di sekolah diajarkan dengan baik, di rumah juga dibimbing oleh orang tua dengan baik, dan masyarakat juga mengontrol dengan baik. Jadi karakter ini terbentuk tidak hanya 1 hari 2 hari ya Mas ya, dibentuk, dibina dari hari ke hari. Jadi ada proses yang diperlukan untuk membentuk karakter pendidikan seseorang. Seperti itu. Bagaimana Mas Saman, setuju atau enggak dengan pengalaman saya yang 25 tahun ini, 23 tahun ini? Menurut Saman setuju atau tidak dengan apa yang saya sampaikan? Setuju Bu. Dari segi pengalaman sangat baik, dan jadi bisa kita simpulkan bahwa karakter itu tidak bisa terbentuk dengan sendirinya, melainkan ada pembiasaan dari kecil atau sejak dini. Ya. Dan melibatkan Mas. Iya, dan melibatkan tiga lingkungan tadi ya Mas ya. Lingkungan rumah, sekolah dan masyarakat. Iya. Setuju ya? Setuju. Demikian ya pemirsa. Demikian saya sampaikan. Terima kasih ya, telah menonton sampai akhir, dan terima kasih juga ya, sama-sama. Semoga pemirsa juga bisa mengambil pelajaran yang positif dari apa yang Mas Adib sampaikan pada malam hari ini ya Mas ya. Iya. Jadi juga pengalaman saya gitu ya. Terima kasih kepada semuanya. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa di lain waktu. Saya Muhammad Adib Lisan. Jangan lupa saya komen barangkali Mas. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share jika kalian suka postingan ini.
Ya, silahkan like, comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.